antara kaum mukminin yang ditakdirkan 1430 Hijriah ini akhir kehidupan kaum mukminin, hanya hitungan hari kaum mukminin akan tinggalkan dunia ini. Sedangkan ayat ini, surat ini jelas sekali menyampaikan kepada kita bahwa dunia adalah kehidupan yang memperdayakan. Maka dalam kesempatan ini, hadis ini mengajak kita untuk sama-sama menghitung hisab diri kita, apakah kita ini sudah layak untuk meninggalkan dunia ini. Kalau dulu, alangkah malangnya kita, karena jadwal kematian kita tidak tahu. Jadwal kematian kita tidak tahu. Sementara kita belum layak untuk tinggalkan dunia ini. Kalau ini yang hormati, kebanyakan dari kita, hampir semua kita selalu memikirkan masa tua, hari tua. Sehingga banyak anak muda yang lepas kuliah, yang menginginkan jadi PNS. Dia tidak tahu jadi PNS bagus. Kenapa dia mau jadi PNS? Karena masa tua terjamin. Dan banyak kita lihat orang-orang yang kebetulan mungkin dia tidak masuk PNS, dia kerja sebagai pegawai swasta, dia mengasuransikan dirinya untuk hari tua. Sehingga banyak kita lihat polis-polis asuransi yang berhasil menggait orang untuk asuransi hari tua. Banyak yang seperti itu. Mungkin kalau berumur 30 tahun, kalau asuransi hari tua mungkin 55 tahun, mungkin 25 tahun lagi dia nikmati. Dan banyak yang lupa, yang tidak sadar mengasuransikan dirinya untuk asuransi akhirat yang mungkin sebentar lagi jumpai. Kalau orang berumur 30 tahun diasuransikan untuk asuransi hari tua, mungkin 25 tahun lagi dia nikmati. Tapi asuransi hari akhirat mungkin 25 detik lagi akan dijumpainya. Maka kaum mukminin dalam kesempatan ini kami benar-benar menghitung hati kita semua. Mari kita asuransikan diri kita untuk asuransi akhirat. Bagaimana caranya? Caranya yang jelas dan pasti adalah prioritas utama dalam kehidupan kita adalah akhirat. Prioritas utama dalam kehidupan kita adalah akhirat. Apapun yang kita lakukan, kita pastikan selamat akhirat kita. Benar kita lihat kaum mukminin, banyak peluang pahala yang berserakan di depan kita yang tidak kita ambil. Contoh sederhana bagi kita kaum mukminin yang laki-laki, salat berjamaah itu nilainya, kalau ibu tidak, salat berjamaah nilainya 27 kali dibandingkan dengan salat sendiri. Nah, tidak semua yang mau ambil ini. Kalau kita ibaratkan uang, ini ada uang 1 juta, ini ada uang 27 juta. Ya, kita dapatkan kepada seseorang, ini 1 juta, ini 27 juta. 1 juta ada di hadapannya, 27 juta yang harus gerak sedikit, ada sedikit rintangan. Kalau dia ambil 1 juta, siapapun yang melihat akan mengatakan dia bodoh. Ya, orang yang bersih hatinya, orang yang benar pikirannya, tidak ada tawaran ini kan 1 juta. Bebasin, 1 juta kamu boleh ambil, 27 juta kamu boleh ambil, terserah mana yang kamu ambil. Pasti siapapun dia akan ambil yang 27 juta. Padahal kaum mukminin, nilai salat berjamaah itu tidak bisa diukur 27 juta. Jauh lebih tinggi nilainya kalau dinominalkan dengan rupiah, tidak seberapa, tidak mungkin 27 juta, lebih jauh lebih nilainya nilai salat berjamaah daripada nilai uang 27 juta. Dan kita sepakat
mengatakan bodoh orang yang mengambil uang 1 juta, padahal di depan matanya ada 27 juta. Maka dalam kesempatan ini kami betul-betul mengimbau mengitur hati kita, kaum mukminin yang berhadir yang berbahagia ini, mari kita maksimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk merebut akhirat yang tertinggi. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan meninggalkan kita. Kaum mukminin tidak masalah. Memang kita hidup di dunia dan kita punya banyak kebutuhan. Dan Allah juga mengatakan bahwa mencintai dunia itu memang fitrah. Siapapun kita pasti mencintai dunia. Itu dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 14. Allah mengatakan kepada kita bahwa memang dijadikan indah pada manusia pandangan atas kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita. Siapapun dia, laki-laki tentunya pasti menginginkan wanita. Kemudian menginginkan harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Dan Allah kunci ayat ini dengan mengatakan itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya Allah gambarkan harta yang banyak, istri, cantik, emas yang berkilo-kilo punya, itu fitrah kita untuk menginginkannya. Tapi Allah katakan bahwa di sisi Allah di akhirat jauh lebih baik daripada itu. Maka